Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 244, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda telah dikeluarkan dari persidangan? Falco Wetner bertanya dengan tergesa-gesa. Nathan Lewis kembali begitu cepat. Menurut pendapat Falco Wetner, dia mengira Walker Guo lah yang membuat alasan untuk mengusir Nathan Lewis kembali. Tidak, persidangan sudah berakhir. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Falco Wetner terkejut. Apakah begitu cepat? Nathan Lewis kemudian memberitahu Falco Wetner apa yang terjadi di makam kuno. Tuan Nathan, Anda mengalahkan Direktur Guo, kata Falco Wetner dengan wajah penuh keterkejutan. Kalau begitu Walker Guo jelas memihak keluarga Troy dan bahkan merampok barang-barangku. Tentu saja aku akan mengalahkannya, kata Nathan Lewis acuh tak acuh. Ini buruk, saya akan berbicara dengan Tuan Wade tentang masalah ini. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini semuanya bertubuh kecil. Jika Anda mengalahkan Walker Guo kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kata Falco Wetner dengan wajah gugup. Dia pergi, dan dia ingin melapor ke Tuan Wade. Sekarang Nathan Lewis tidak dapat dipertahankan hanya dengan mengandalkan reputasi paviliun penjaga. Hanya Tuan Wade yang dapat berbicara. Melihat Falco Wetner sangat cemas, Nathan Lewis sedikit terharu. Falco Wetner berjalan kembali. Nathan Lewis langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak peduli untuk memukuli Walker Guo dan Edward Troy. Keluarga Troy. Melihat Edward Troy, yang hampir cacat, Jared Troy merasakan sakit yang memilukan di hatinya. Begitukah caramu melindungi tuan muda? Jared Troy memelototi George Troy dan dua tuan dari keluarga Troy Wuzong dan meraung. Patriark, dalam keadaan saat itu, kami kehilangan semua energi. Kami sama sekali bukan tandingan Nathan Lewis. Aku tidak tahu mengapa, tetapi lingkaran sihir penekan tidak bekerja melawan Nathan Lewis. Keahlian Nathan Lewis tidak ditekan. George berkata dengan gemetar. Jared Troy menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya orang ini Nathan Lewis pasti mewarisi darah ayahnya. Kalau tidak bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ayah, siapa orang ini Nathan Lewis? Siapa ayahnya? Edward Troy bertanya pada Jared Troy. Edward, kamu pergi untuk menyembuhkan lukamu. Ada beberapa hal. Setelah beberapa saat, kamu secara alami akan mengerti. Ketika aku mengetahui rahasia tentang Nathan Lewis, keluarga Troy kita akan menjadi keluarga terbesar di ibu kota, dan kamu juga akan menjadi seorang pria muda. Orang yang paling luar biasa di generasinya. Jared Troy menepuk bahu Edward Troy dengan ringan. Edward Troy mengangguk, berbalik untuk beristirahat, dan Jared Troy berkata kepada George Troy, turun, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Jared Troy tidak mampu kehilangan orang ini, putranya terbunuh itu terlalu memalukan untuk mengatakannya, tetapi bahkan jika keluarga Troy tidak menceritakannya, ada begitu banyak keluarga sekte yang hadir pada saat itu, tidak mungkin untuk menyembunyikannya. George Troy juga pergi, sementara Jared Troy berjalan ke halaman belakang, membuka jebakan, dan masuk perlahan. Di penjara bawah tanah yang gelap, Elizabeth Troy dipenjara di dalam. Dia telah dipenjara di sini selama lebih dari 20 tahun, dan semua keterampilan di tubuhnya disegel. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah yang begitu sederhana. Melihat Jared Troy datang, Elizabeth Troy menoleh perlahan tanpa melihat ke arah Jared Troy. Keduanya adalah saudara laki-laki dan perempuan, tetapi mereka datang ke medan seperti ini. Kakakku yang baik, aku tidak menyangka kamu akan melahirkan seorang putra yang sangat baik, yang memukuli Edward. Aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa kamu akan dapat segera bertemu dengan putramu. Lalu apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan membiarkanmu ibu dan anak pergi ke neraka bersama. Setelah Jared Troy selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil cambuk dari dinding, dan memukuli Elizabeth Troy dengan keras. Elizabeth Troy mengertakkan gigi dan tetap diam. Dia telah menderita pukulan yang tak terhitung jumlahnya tahun ini. Semakin Elizabeth Troy seperti ini, semakin keras Jared Troy mengalahkannya.
Dia ingin menyebarkan semua kemarahan bahwa Nathan Lewis telah menyakiti Edward Troy pada Elizabeth Troy. Pada saat ini, Jared Troy sama sekali tidak menyakiti Elizabeth Troy. Perlakukan itu seperti adikmu sendiri. Jika Elizabeth Troy tidak menyimpan rahasia yang ingin dia ketahui, Jared Troy sudah lama membunuh Elizabeth Troy. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ibu kota, Nathan Lewis mengunci diri di dalam kamar. Dia telah membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan perasaan ilahi dikeluarkan. Seluruh orang itu tampaknya berada dalam adegan dalam lukisan itu. Dengan seni jantung berkonsentrasi berjalan, sejumlah besar kekuatan spiritual terus berkumpul menuju tubuh Nathan Lewis, dan di atas kepala Nathan Lewis, energi spiritual yang terkumpul membentuk pusaran. Saat Nathan Lewis sedang berkultivasi, dua orang datang ke pengadilan pelindung di ibu kota, yaitu Ariana Smith dan Lyda Srio yang sedang memulihkan diri di Lembah Dewa Obat. Abigail dan Meyer tinggal di Lembah Dewa Obat untuk menemani Nebulo Troy. Falco Wetner bertemu dengan Ariana Smith dan Lyda Srio, dan ketika dia melihat dua orang mencari Nathan Lewis, dia buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil Nathan Lewis. Merasakan aura Ariana Smith dan Lyda Srio, Falco Wetner merasakan ledakan keterkejutan di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kedua gadis ini sudah berada di atasnya. Dia masih ingat pertama kali dia pergi mencari Nathan Lewis dan melihat Ariana Smith dan Lyda Srio. Ariana Smith hanyalah orang biasa, dan Lyda Srio hanyalah seorang seniman bela diri kecil dengan kekuatan internal. Tetapi setelah hanya beberapa bulan, keduanya gadis kekuatannya benar-benar melampaui dia. Falco Wetner tidak dapat mengetahuinya, tidak apa-apa bagi Nathan Lewis untuk menjadi pelaku kejahatan sendirian. Mengapa semua wanita di sekitar Nathan Lewis begitu jahat, dan kecepatan kultivasi terlalu cepat? Segera, Nathan Lewis dipanggil melihat geng Ariana dan Lyda Srio datang. Nathan Lewis sangat terkejut dan bersemangat. "Mengapa kalian berdua di sini? Apakah kalian dalam keadaan sehat?" Nathan Lewis bertanya pada Ariana Smith dan Lyda Srio. Keduanya mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian Ariana Smith berkata, "Kami mengkhawatirkanmu, jadi aku mengikuti Lyda untuk menemuimu." "Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja." Nathan Lewis berbalik dan membiarkan Ariana Smith dan Lyda Srio melihatnya. "Kalau begitu keluarga Troy tidak menyusahkanmu. Kamu membunuh 5 wali mereka?" tanya Lyda Srio. Begitu kata-kata Lyda Srio keluar, Falco Wetner di samping tercengang. Dia tidak tahu bahwa Nathan Lewis telah membunuh 5 penjaga keluarga Troy. Nathan Lewis menjelaskan kepada Falco Wetner, dan kemudian Falco Wetner berkata dengan marah, "Keluarga Troy ini tidak memperhatikan kata-kata Tuan Wade, dan diam-diam mengirim seseorang untuk berurusan dengan Anda. Untungnya, saya menaruh bakat ini pada tes. Masalah ini dilaporkan kepada Tuan Wade, dan Tuan Wade juga mengatakan bahwa aliansi seni bela diri tidak diizinkan untuk membalas dendam pribadi terhadap Anda." Master Pavilion Wetner, terima kasih. Nathan Lewis tersenyum sedikit. "Tuan Nathan, Anda terlalu sopan. Ini adalah tugas saya. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini juga telah melangkah terlalu jauh. Mereka secara terbuka pilih kasih selama persidangan," kata Falco Wetner. "Ariana, Lyda, pergi ke kamarku. Aku akan menunjukkan harta karun." Nathan Lewis berencana meminta Ariana Smith dan Lyda Srio pergi ke kamarnya, melihat gambar gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, dan berlatih bersama. Tapi Ariana Smith dan Lyda Srio tersipu, dan diam-diam melirik Falco Wetner di sampingnya. Mereka salah mengerti kata-kata Nathan Lewis. Pasti tidak ada gunanya jika mereka memanggilnya ke kamar setelah bertemu, dan harta karun yang mereka lihat mungkin. Petik 2. Tuan Nathan, Anda berbicara, ada yang harus saya lakukan. Falco Wetner tersenyum sedikit, baru saja pergi. Dan Nathan Lewis buru-buru menyeret Ariana Smith dan Lyda Srio ke kamarnya. Falco Wetner memandang punggung Nathan Lewis dengan iri. Tuan Nathan memiliki fisik yang bagus, sangat nyaman untuk memeluk dari kiri ke kanan. Setelah Nathan Lewis menarik Ariana Smith dan Lyda Srio ke dalam ruangan, dia segera membiarkan mereka duduk di tempat tidur. "Nathan Lewis, ini di pavilion penjaga, apa yang kamu lakukan? Dan kamu meminta kita berdua untuk bersama, ini." Ariana Smith tersipu. Meskipun dia dan Nathan Lewis telah menjalin hubungan untuk waktu yang lama, mereka berdua belum benar-benar mengambil langkah itu. Sekarang Nathan Lewis tiba-tiba ingin dia pergi tidur dengan Lyda Srio. Ariana Smith merasa malu. "Jangan bicara, tutup matamu, akan kutunjukkan." Nathan Lewis mendesak Ariana Smith dan Lyda Srio untuk memejamkan mata. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Ariana Smith dan Laida Srio saling melirik, lalu Laida Srio bersandar ke telinga Ariana Smith dan berkata dengan lembut, biarkan Nathan Lewis menggertakmu dulu, lagi pula, kalian berdua bersama pertama, lagi pula, aku tidak punya pengalaman, aku takut. Kamu hantu? Aku tidak punya pengalaman, aku juga takut, aku juga gadis besar. Ariana Smith melangkah maju dan menepuk Laida. Bukan itu yang kumaksud, kamu salah paham. Laida Srio bermain-main dengan Ariana Smith. Melihat kedua orang ini berkelahi, Nathan Lewis berkata dengan wajah bingung, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat tutup matamu. Setelah kamu melihat benda ini, kamu pasti akan menyukainya. Ariana Smith dan Laida Srio mendengar ini, dia wajah menjadi semakin merah. Ariana Smith memutar matanya ke arah Nathan Lewis dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kita berdua akan menyukai hal jelek itu? Benar, kami tidak suka hal jelek itu. Laida juga bergema dengan, Nathan Lewis tercengang, tidak jelek sama sekali, kamu akan tahu saat melihatnya, sangat indah. Ariana Smith dan Laida Srio ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nathan Lewis melangkah maju dan menutupi mereka dengan selimut, lalu dia memperingatkan, jangan mengintip, aku bilang ya, jadi kamu bisa menonton. Ariana Smith dan Laida Srio tersipu, dan mereka hanya bisa mengangguk dengan patuh. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung yang keras satu sama lain, menurut pendapat mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, dan mereka merasa sangat gugup. Melihat bahwa Ariana Smith dan Laida Srio dibutakan oleh ini, Nathan Lewis mengeluarkan peta gunung dan sungai 90.000 mil. Ketika Nathan Lewis membuka peta gunung dan sungai 90.000 mil, dia menemukan bahwa pemandangan di atasnya telah berubah lagi. Pada saat ini, peta pegunungan dan sungai 9.000 mil adalah pemandangan yang tertutup salju, dan ada beberapa beruang putih berlarian. Mungkinkah ini kutub utara? Nathan Lewis melihat pemandangan di peta pegunungan dan sungai 90.000 mil dan berkata dengan heran. Nathan Lewis dengan lembut menggantung peta pegunungan dan sungai 9.000 mil di dinding, dan kemudian berkata, kamu bisa melihat harta karun ini. Nathan Lewis menarik kembali selimutnya, tetapi Ariana Smith dan Laida Srio menutup mata mereka, tidak satu membuka mata mereka terlebih dahulu. Buka matamu dan lihatlah. Nathan Lewis menatap kedua orang itu dengan heran, tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Ariana, buka matamu dulu, kata Laida Srio. Laida, lihat dulu. Ariana Smith menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan kalian berdua? Buka mata kalian bersama. Nada bicara Nathan Lewis menjadi lebih serius. Melihat Nathan Lewis hendak marah, keduanya perlahan membuka mata. Ketika Ariana Smith dan Laida Srio membuka mata mereka, mereka melihat Nathan Lewis berdiri di depan mereka, pakaiannya utuh dan tidak ada yang berubah. Nathan Lewis, di mana benda yang kamu tunjukkan pada kami? Ariana Smith bertanya dengan aneh. Bukankah ini tergantung di dinding? Apakah kamu tidak menemukannya? Nathan Lewis menunjuk ke peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dan berkata. Laida Srio melirik peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan bertanya dengan tak percaya, harta karun yang kamu sebutkan adalah lukisan ini. Tentu saja, kalau tidak menurutmu itu apa? Nathan Lewis mengangguk. Aku. Laida Srio membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab Nathan Lewis. Nathan Lewis, apa yang begitu berharga dari lukisan ini? Itu lapangan es kutub utara, kan? Ariana Smith berbicara saat ini dan membantu Laida Srio keluar dari pengepungan. Ini bukan lukisan biasa. Anda dapat menyebarkan kesadaran spiritual Anda dan memeriksa lukisan ini untuk mencari tahu, kata Nathan Lewis sambil tersenyum tipis. Laida Srio dan Ariana Smith memancarkan kesadaran mereka pada saat yang sama, dan pergi menjelajahi peta pegunungan dan sungai 90.000 mil. Tetapi ketika kesadaran mereka baru saja mendekati peta pegunungan dan sungai, mereka langsung tersedot. Pada saat ini, Laida Srio dan Ariana Smith tampak berada di medan es kutub, dan bahkan beberapa beruang kutub di kejauhan masih mengawasi mereka. Kali ini, keduanya membeku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Laida, apa yang terjadi? Apakah kita sedang bermimpi? Ariana Smith bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu. Ini sepertinya bukan mimpi, kan? Rasanya begitu nyata. Laida Srio juga terlihat bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aura di sini sangat kuat, pori-pori seluruh tubuhku terbuka tanpa sadar. Ariana Smith merasakan aura yang kaya di sekelilingnya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aku juga merasakannya. Laida Srio juga terkejut. Ini bukan dalam mimpi, tapi dalam lukisan.
Pemandangan di lukisan ini penuh aura, dan kita bisa berlatih di lukisan ini di masa depan. Pada saat ini, suara Nathan Lewis terdengar dari belakang kedua orang itu. Nathan Lewis, ada apa? Ariana Smith buru-buru bertanya pada Nathan Lewis. Saya juga tidak tahu. Saya mendapatkan lukisan ini dari sebuah makam kuno. Saat itu, saya tersedot ke dalam lukisan ini, jadi saya menyadari bahwa ada dunia lain dalam lukisan ini. Nathan Lewis tidak tahu. Bagus, ayo mulai berlatih. Aku belum pernah menemukan aura yang begitu kuat. Laida Serio tidak sabar untuk duduk bersila di tanah. Dinginnya Arktik sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Aliansi bela diri ibu kota, Walker Guo, yang tidak menunggu Nathan Lewis, sangat marah dan menghancurkan banyak barang dengan marah. Sebagai anggota aliansi, di depan begitu banyak keluarga sekte, dia dipukuli oleh Nathan Lewis dan dihina oleh Nathan Lewis. Walker Guo tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Walker Guo, mengapa kamu membuat keributan? Apakah ini mengapa persidangan tidak berjalan dengan baik? Parker Omer, pemimpin aliansi, datang dan bertanya. Melihat Parker Omer datang, Walker Guo dengan cepat menahan amarahnya dan berkata, "Pemimpin, bahwa Nathan Lewis begitu berani, menelan harta itu sendirian, dan bahkan memukuliku." Parker Omer tertegun, "Apa? Lalu kekuatan Nathan Lewis masih bisa mengalahkanmu? Bagaimana mungkin Walker Guo juga menjadi kekuatan puncak Wuzong? Bagaimana Nathan Lewis bisa mengalahkan Walker Guo?" "Pemimpin, masalahnya seperti ini." Walker Guo memberitahu Parker Omer persis apa yang terjadi di makam kuno itu. "Walker Guo, beritahu saya dengan jelas, apakah lukisan itu benar-benar peta gunung dan sungai 90.000? Parker Omer bertanya dengan sedikit bersemangat. "Ya, aku membukanya dan melihatnya." Edward Roy berkata lukisan itu sangat aneh. Setelah beberapa saat, isi lukisan di atasnya akan berubah dengan sendirinya. Walker Guo mengangguk, dia tidak mengerti kenapa Parker Omer sangat bersemangat. "Hahaha, hahaha." Parker Omer tertawa penuh semangat, "Benar, itu pasti peta pegunungan dan sungai 90.000 mil. Aku tidak menyangka harta karun seperti itu ada di ibu kota kita." "Harta karun apakah lukisan ini? Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya saat itu." Walker Guo bertanya dengan aneh. "Kamu tidak perlu bertanya, kamu tidak akan mengerti bahkan jika kamu memberitahuku." Parker Omer melambaikan tangannya, lalu dia berkata, "Kamu harus tahan dengan Nathan Lewis yang memukulimu untuk saat ini, dan jangan membunuh dia secara impulsif." "Pemimpin, lalu Nathan Lewis memukulku di depan banyak sekte dan keluarga bangsawan, dan biarkan aku kehilangan muka. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencianku?" Mata Walker Guo penuh amarah, dan jika dia tidak membunuh Nathan Lewis sekarang, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya sama sekali. "Apakah Anda lupa kata-kata Tuan Wade?" Parker Omer bertanya dengan wajah dingin. "Aku belum lupa, aku akan membunuh Nathan Lewis secara diam-diam saat itu, bahkan jika Tuan Wade tahu siapa yang melakukannya." Mata Walker Guo berkilat dingin, dia sepertinya punya rencana. "Lihat ini." Parker Omer menyerahkan sebuah dokumen kepada Walker Guo. Walker Guo melihatnya, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Seperti yang Anda lihat, Tuan Wade secara khusus memerintahkan masalah ini lagi. Jika Nathan Lewis terbunuh saat ini, apakah menurut Anda Tuan Wade akan mencurigai Anda? Tanya Parker Omer. "Huff, Nathan Lewis ini terlalu licik, dia pergi mencari Tuan Wade dulu, aku tidak percaya Tuan Wade bisa melindunginya selamanya." Walker Guo mengertakkan gigi. "Oke, akan ada lebih banyak kesempatan untuk berurusan dengan Nathan Lewis di masa depan, kamu istirahat dulu." Parker Omer menyuruh Walker Guo pergi. Walker Guo berjalan mundur, dan Parker Omer berjalan menuju halaman belakang Persatuan Seni Bela Diri. Halaman belakang itu sangat besar. Di tengah halaman ada bebatuan dengan ketinggian puluhan meter, dan ada air terjun di atasnya. Parker Omer berjalan ke air terjun dan mengetuk batu 3 kali, air terjun segera berhenti mengalir, dan kemudian sebuah gerbang batu terbuka di belakang air terjun. Setelah Parker Omer masuk, gerbang batu ditutup, dan air terjun mulai mengalir, tidak ada yang bisa melihat bahwa masih ada mekanisme di sini. Berjalan di sepanjang koridor gelap untuk jarak tertentu, bagian depan menjadi jauh lebih luas, dan ada banyak ruangan di dalamnya. Setiap ruangan dikelilingi oleh batang baja setebal lengan, dan petir biru dapat terlihat terus-menerus di antara batang baja ini. Cahaya seperti cahaya mengeluarkan suara.
Ini adalah ruang bawah tanah aliansi seni bela diri. Semua yang terkunci di sini adalah kultivator jahat, dan beberapa seniman bela diri yang keji. Cahaya biru yang terus memancarkan cahaya biru adalah lingkaran sihir, menjebak orang-orang ini di sini. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Parker Omer memasuki ruang bawah tanah, dan segera seseorang berteriak, meminta Parker Omer untuk mengeluarkannya. Beberapa orang berlutut di tanah dan bersujud kepada Parker Omer terus-menerus, memohon agar Parker Omer melepaskannya. Orang-orang ini berpakaian compang camping, dan mereka telah disiksa hingga tidak terlihat seperti siapapun. Hanya saja Parker Omer bahkan tidak melihat orang-orang ini, dan langsung berjalan menuju kedalaman penjara bawah tanah. Menuju ke ujung penjara bawah tanah, ada ruangan lain, ruangan itu sangat gelap, dan hanya sesosok yang terlihat duduk di dalamnya. Ada apa? Sosok itu sepertinya merasakan kedatangan Parker Omer, dan bertanya perlahan. Peta pegunungan dan sungai 9.000 mil telah muncul, kata Parker Omer. Ketika Parker Omer mengatakan peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, sosok yang jelas dari sosok itu bergetar sesaat. Bawa gambarnya, kata sosok itu dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, pemimpin agung dari Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota berkata dengan hormat saat ini. Setelah selesai berbicara, Parker Omer langsung pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Nathan Lewis, Ariana Smith dan yang lainnya bangun, mereka mendapati hari sudah subuh. Seorang anggota pengadilan penjaga sedang berjalan di luar kamar Nathan Lewis, mencari Nathan Lewis dengan mendesak. Nathan Lewis buru-buru membuka pintu dan berkata, "Ada apa?" "Instruktur Nathan, Kepala Penegak Wetner. Kurasa kamu masih tidur, jadi aku tidak berani mengganggumu," kata anggota penjaga Dharma. "Oh, aku akan segera ke sana," kata Nathan Lewis. Saat ini, Ariana Smith dan Laida Serio keluar dari ruangan, dan mereka menggeliat. Ariana Smith berkata dengan malas, "Tadi malam sangat nyaman, malam ini aku ingin." "Ya, sudah lama sejak aku merasa begitu nyaman." Laida Serio mengangguk dan berkata. Anggota Apviliun memandang Laida Serio dan Ariana Smith, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan keduanya, dia menunjukkan senyum main-main, memandang Nathan Lewis dan berkata, "Instruktur Nathan, saya tidak berharap Anda begitu berani." "Tak terkalahkan, mengapa 1 lawan 2, Nathan Lewis tampak bingung. "Instruktur Nathan, berhentilah berpura-pura, kamu tidak tahu berapa banyak orang di paviliun penjaga yang iri padamu sampai mati, bahkan kepala penegak Wetner." Setelah anggota paviliun penjaga selesai berbicara, dia menatap Nathan Lewis dengan penuh arti sebelum pergi. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.